Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Muda. Hari ini akan tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Saya mahasiswa PPG kelas 5 di Universitas PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allah Akbar. Pagi ini ceria semua ya. Silakan Mas Azam dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mulai. Pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, semuanya bisa ya sampai akhir pembelajaran. Bu Guru mau tahu siapa saja yang sudah hadir bersama kita di sini? Selamat pagi Mbak Disa. Selamat pagi, Bu. Mbak Ilona Najwa. Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak Ilona. Mbak Intan Permatasari. Selamat pagi Mbak Intan. Selamat pagi, Bu. Mbak Tertia Anaya Cinta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Cinta. Tailano Faisya Azam. Selamat pagi Mas Azam. Selamat pagi. Cerita Nisa Aulia. Mbak Azalia. Selamat pagi, Bu. Elvira. Semangat belajar. Coba kita lebih semangat lagi. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Kita belajar hari ini tema 2, udara bersih bagi kehidupan. Subtema yang pertama, cara tubuh mengolah udara bersih, kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati materi pada slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ciri tanda nada mayor dengan benar. Dengan ilustrasi dengan musik, siswa dapat menyanyikan lagu yang bertanda nada di atas layar dengan percaya diri. Dengan menyimak video, siswa dapat menganalisis organ pada sistem pernapasan manusia dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat membuat bagan sistem pernapasan manusia dengan tepat. Dengan membaca, siswa dapat mengklasifikasikan informasi ke dalam 6 tipe pertanyaan dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat membuat pertanyaan dengan 6 tipe pertanyaan dengan benar. Kemarin itu tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus hari apa ya?
Hari Kemerdekaan Hari Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang kemarin ikut upacara melalui TV-nya di rumah masing-masing untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita? Mari kita menyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Tanah hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan. Bagaimana rasanya tadi ketika kita menyanyikan lagu Hari Merdeka tadi? Gimana perasaannya? Mbak Intan, perasaannya bagaimana, Mbak? Gembira, semangat, tenang. Ya. Lagu Hari Merdeka merupakan salah satu lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Apa sih itu tangga nada? Ada yang tahu apa itu tangga nada? Rangkaian notasi musik yang diberikan berdasarkan frekuensi dasar atau Ya, berarti Mbak Vira tadi malam sudah belajar. Yuk kita pelajari bersama. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Nada itu apa saja sih? Ada do, re, mi, fa, do, la, si, do. Yaitu disusun berjenjang. Berjenjang itu bertingkat-tingkat, dari nada rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Itu ya. Nah, tangga nada itu dibagi dua. Tangga nada diatonis ada dua, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Coba perhatikan gambarnya seperti ini. Ini namanya tangga nada diatonis mayor. Yang huruf C, D, E, F, G, A, B, C aksen, ada komanya di atas, itu namanya nama nada. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 7 satu aksen, itu notasi angka. Kalau yang ini ada 1, 1,5, 1, 1, 1,5 itu namanya interval nada. Jadi ini tuh ada artinya sendiri-sendiri. Kalau huruf C, D, E, F, G, A, B, C itu namanya tadi nama nadanya. Kalau angkanya ini disebut notasi angka, atau biasa kita baca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya. Kita lanjut. Ciri-ciri nada diatonis mayor. Ciri-ciri lagu yang mempunyai nada diatonis mayor: bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Nah, kita main tebak lagu yuk. Untuk mengetahui contoh lagu memiliki nada diatonis mayor, kita main tebak lagu ya. Siap? Sudah siap semua? Oke, Mbak Azalia tadi mengangkat tangan.
Lagu apa judulnya, Mbak? Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Betul ya? Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Azalia. Betul. Siap-siap lagu yang kedua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau. Oke, Mbak Intan tadi. Mbak Intan, apa lagunya, Mbak? Judul lagunya apa tadi? Dari Sabang sampai Maroko. Dari Sabang sampai Merauke. Kita dengarkan. Betul apa tidak ya? Pulau sambung menyambung menjadi satu. Oke, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Intan. Bagus. Lagu yang ketiga. Mbak Disa sudah angkat tangan tadi. Apa Mbak Disa judul lagunya? Indonesia Raya. Indonesia Raya? Coba kita dengarkan lagi ya. Apakah betul Indonesia Raya? Ayo Mbak Dinta. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Coba kita putar dari awal ya. Betul nggak kalau kita nyanyikan bersama? Coba kita nyanyikan bersama. Pancasila, akulah betul ya berarti ya. Mbak Disa, belajar lagi ya nanti ya. Oke, Mbak Cinta, betul kita bertangan. Konsentrasi. Bu Vita punya lagu lagi, silahkan ditebak. Oh, Mbak Terry mau menjawab. Apa tukang bakso? Abang tukang bakso, coba kita nyanyikan ya. Ayo yang tahu lagunya. Kemari sudah tak tahan lagi. Betul? Betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Eri tadi ya, sama Mas Azam kita menjawab. Ini lagu terakhir. Oke, Mbak Elvira mau menjawab. Mbak Vira. Balanku ada 5. Oh, balanku ada 5. Coba kita nyanyikan. Betul apa tidak ininya? Yo, nyanyi Mbak Vira. Rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Nah, tuh. Betul? Betul ya. Kita beri tepuk tangan. Tadi sudah bisa menjawab semua. Berarti tadi contoh lagu Tangga Nada Diatonis Mayor apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Abang tukang bakso. Abang tukang bakso. Balanku ada 5. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mbak Bisa, Nizam, Ilona, Sarifatul. Kelompok 2 Mbak Dinta, Azalia, Farhan, Terkia. Kelompok 3 Nisa, Azam, Intan, Pratama. Tugasnya apa Bu? Silahkan kalian cermati LKPD yang pertama. Sudah dibuka LKPD yang pertama? Sudah. Nah, silahkan itu dikerjakan bersama kelompok.
saja, nanti bisa berkirim lewat WA. Apa sih saja tadi pengertian tangga nada itu apa? Ciri-ciri tangga diatonis mayor itu apa? Contohnya apa saja tadi? Silahkan ditulis dulu, berdiskusi dulu nama teman. Tahukah kamu, saat kita bernyanyi, kita harus mengatur nafas. Agar apa? Agar nyanyian kita enak didengar. Agar kita bisa mengatur nafas kita harus belajar tentang sistem pernafasan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia itu bernafas menggunakan apa sih? Alat pernapasannya itu silahkan diamati sambil dicermati LKPD yang kedua. LKPD yang kedua itu ada banyak tugas. Sambil melihat video, nanti sambil melihat LKPD-nya, kemudian nanti bisa dicatat hal-hal yang penting yang ditanyakan pada LKPD. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut
bronkiolus, dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Sudah selesai videonya. Silahkan sekarang LKPD-nya dibacakan. Silahkan berdiskusi dulu. Untuk melengkapi mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, ini tadi apa namanya? PD tentang fungsi organ pernafasan tadi. Di hidung itu kan ada rambutnya ya. Rambut ternyata di hidung, rambut di hidung itu punya fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Apa sih tadi fungsinya? Kita lanjutkan ke LKPD yang berikutnya. Tadi proses masuknya udara ke dalam tubuh itu bagaimana ya? Sudah, Mbak Azelia sudah selesai? Udah selesai. Oh, kalian tadi sudah melihat videonya, ya, sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Sekarang coba kalian baca kembali di buku paket halaman 13 sampai 15. Tugasnya LKPD yang ketiga yaitu buat pertanyaan dari bacaan tadi tentang sistem pernapasan manusia. Kata tanya apa, gimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing 2 pertanyaan ya. Coba kita ingat kembali. Sebelum kalian membaca, kita mau mengingatkan kembali. Ada kata tanya. Kalau mau membuat kalimat pertanyaan, harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan Berapa? apa itu digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Bagaimana? Bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap kita. Berapa? Berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, kalian terapkan kata-kata tanya ini ke informasi yang kalian baca tadi. Apakah di sini ditanyakan bagaimana? Atau di sini ditanyakan mengapa? Bisakah di sini ditanyakan apa? Kemudian kalau sudah ketemu, oh iya bisa. Silahkan ditulis di LKPD. Presentasi kelompok Mbak Dinta. Silahkan Mbak Dinta dipresentasikan LKPD yang pertama tentang Pengertian tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ada yang berbeda yang punya yang lain? Aku sama, Bu. Oh sama, oke. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan do. Oke, ada yang berbeda? Dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Ada, Ada kelompok 1? Oh iya, silahkan Mbak Azelia. Apa yang berbeda Mbak? Biasanya diawali dan diakhiri nada Ada apa? do. Sama berarti dengan Mbak Dinta ya. Mbak sekarang yang contohnya Mbak Dinta. Contoh lagunya. Contoh lagu
Jaya Kanis Mayor. Maju tak gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Indonesia Jaya, Garuda Pancasila. Yang lain ada yang berbeda? Aku juga Menteri Pemuda, berkibarlah benderaku, Iya. bintang kecil dalam. Contoh lagu bertangga nada mayor itu betul semua karena dilakukannya dengan perasaan yang semangat. Ya, kita ke LKPD yang kedua. Silahkan fantasikan Mbak Nisa. Hidung, Tuh. rahim, tapi trapea, Puntus, puntilus, alveolus. Alveolus. Sekarang yang fungsinya, fungsi dibaca ini dari kelompok Mbak Azalia, coba dibaca Mbak Azalia. Hidung, rambut itu Ya, untuk menyar dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, darah yang masuk dilembab oleh selaput hidung. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan. Trakea, fungsi menelan makanan. Fungsi respirasi, pernafasan serta memproduksi suara. ya. Bagaimana proses masuknya udara ke dalam tubuh? Coba jelaskan Mbak Intan. Melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari lubang hidung ke mulut, lalu turun ke bawah. Batang tenggorokan dalam paru-paru, oksigen masuk dalam sebaliknya dan karbon Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya yang berbeda? Mbak Rifa, udara masuk lewat ya? hidung dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian ujung di alveolus. Oh iya, bagus. Itu juga betul. Tepuk tangan untuk Mbak Intan dan Mbak Rifa. Tadi presentasikan. Apa fungsi faring? Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan oksigen. Apa saja organ pernapasan manusia? Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Sekarang coba yang lain. Kata tanya apa? Pertanyaannya ada yang berbeda atau tidak? Kalimat pertanyaannya. Banyak yang lain. Mbak Cinta, silahkan. Apa yang dibutuhkan manusia untuk bernapas? Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Apa yang disebut bronkiolus? Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Oke, semuanya bagus. Sudah benar pertanyaan dan jawaban. Kapan manusia bernafas? Manusia bernafas setiap saat. Kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Saat berada di dalam paru-paru. Beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Sudah berjalan dengan baik. Tadi
sudah berani mengungkapkan pendapat. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ciri tanda nada diatonis mayor. Contoh lagu diatonis mayor. Iya, Disa, apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Bersemangat. Iya, bersemangat. Lagi Bergembira. gembira. Mbak Azalia, Pak. Bersemangat. Semangat, bergembira. Bergembira. Bahagia. Bahagia, senang gitu ya. Bahagia. Diawali dengan nada apa tadi? Dengan nada. Awalnya dengan kata Oh, iya. Kemudian kita belajar apa setelah itu? tentang sistem pernapasan Ya, manusia. sistem pernapasan manusia. Apa saja sih organnya? Organ sistem pernapasan kita itu apa saja? Hidung, taring, alveolus, alveolus, alveolus. Ya, kita itu menghirup. Kalau bernafas itu menghirup apa ya? Darah, Udaranya darah, disebut apa udaranya? oksigen, Oksigen. Dan oksigen, mengeluarkan apa? Mengeluarkan oksigen, karbon dioksida. Lihat ya. Kemudian kita belajar apa lagi? Setelah itu kita belajar mengelompokkan informasi ke dalam kata-kata. mengelompokkan informasi ke dalam kata-kata. Kata-katanya apa saja ya tadi ya? Apa? Siapa? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kesulitan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang atau sedih? Senang. Coba wajahnya yang senang dilihatkan. Oke. Kalau sudah senang berarti kita melakukan evaluasi ya. Evaluasinya lewat Google Form. Nanti guru kirim lewat WA Group. Tes formatif tema 2 subtema 2 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Ya, gambar tangga nada di bawah ini merupakan tangga nada apa ini? Ya, Tony silahkan dikerjakan. Sudah tunggu. Silahkan nanti dibaca-baca lagi materinya. Materi yang selanjutnya tentang pembelajaran yang ketiga ya. Karena ini sedang pandeminya belum selesai, maka kita harus menaati 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi agar bisa selamat tidak tertular virus corona. Ya, tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah harus tetap semangat belajar. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, Mbak Disa dipimpin. Agak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah.
kasih pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Kita pembelajaran yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa tinggalkan kelas. Terima kasih.